Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Rahayu dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan untuk biaya. Nah, pertamanya ada biaya menurut ahli akuntansi. Menurut Supriyono, biaya merupakan harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan. Nah, menurut Henry Simamora, biaya merupakan kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Nah, di sini ada biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Ada 3 pendekatan dalam pembebanan biaya. Yang pertama, sebab akibat. Yang kedua ada alokasi sistem dan rasional. Dan yang ketiga ada pengakuan segera. Ada jenis biaya. Biaya dibagi menjadi 2. Yang pertama, deductible expense. Dapat dijadikan pengurangan penghasilan bruto. Yang kedua, non-deductible expense, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Pajak penghasilan pada deductible expense. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pengeluaran yang dapat dibebankan menjadi biaya. Yang pertama, ada biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi pertama, beban pembelian bahan, B, beban yang berkenaan dengan pekerjaan maupun jasa, C, beban atas upah, gaji, honorarium, bonus, tunjangan dalam bentuk uang hingga gratifikasi. Yang kedua ada biaya bunga, sewa, ataupun royalti. Yang E, beban atas perjalanan dinas. F, biaya pengolahan limbah. G, biaya atas premi asuransi. Selanjutnya, biaya promosi dan penjualan yang diatur oleh PMK. Selanjutnya ada beban administrasi. Yang ke J, biaya atas pajak, kecuali pajak penghasilan atau PPh. Nah, yang kedua ada biaya penyusutan atas pengeluaran dengan tujuan memperoleh harta berwujud maupun amortisasi atau pengeluaran sebagai perolehan hak atau biaya lainnya yang memiliki batas atau jangka waktu manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, biaya atas iuran dan dana dan pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan atau Menko. Yang keempat, biaya kerugian atas penjualan maupun pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya ada biaya kerugian atas selisih kurs mata asing. Yang keenam ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Selanjutnya ada biaya atas piutang yang nyata-nyata dan tidak dapat ditagih atau dengan syarat. Yang kesembilan ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada sumbangan fasilitas pendidikan. Yang ke-12 ada sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Nah, selanjutnya ada non-deductible expense. Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
Non-deductible expense ini biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, yang pertama ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang diatur PMK. Yang ketiga, yang keempat ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Selanjutnya ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Nah, selanjutnya ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B. Yang ke-8 ada pajak penghasilan. Nah, yang ke-9 ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang ke-10 ada gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi saham. Yang ke-11 ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai akuntansi perpajakan untuk biaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.